complicated when it hurts. Oke, halo sobat, hari ini ketemu lagi bersama Rizreo yang bakal debut lagi untuk pertama kalinya di kelas Moto2 lagi setelah sekian lama. Jadi kali ini Rizreo bakal coba untuk debut di Aragon, ngelanjutin episode MRT Moto2 yang kemarin sempat kita tunda beberapa minggu. Dan sekarang kita mau fokus lagi untuk membuat MRT Mandalika Racing Team di kelas Moto2 menjadi juara dunia di season 2021 bersama Rizreo tentunya. Ditambah lagi di sini untuk update dari mod MRT dari Rizky itu udah diupdate dan semakin mirip sama aslinya, dimana mulai pitbox, umbrella grill hingga seragam tim dan juga semua segala macam di sini. Apalagi nih warpacknya juga diupdate sesuai dengan bocoran dari Instagramnya Bo dan Snyder. Jadi pastinya ini bakal menjadi debut yang paling menarik di GP Aragon karena pastinya Rizreo bakal tampil menggila lah ya. Soalnya kita nggak pernah membawa Rizreo lagi setelah kemarin beberapa minggu tertunda. Jadi kita bakal coba comeback lagi di sirkuit Aragon bersama Mandalika MRT di kelas Moto2. Sementara ini di klasemen kita memiliki gap point sama Ceramic Guard di posisi kedua dengan jarak hanya 18 poin, dan juga di posisi ketiga ada Joe Robert dengan perolehan poin yang terlalu jauh dari kita. Jadi di sini yang bisa menjadi juara dunia kemungkinan hanya ada 2 orang aja, asalkan orang yang bersaing sama kita ataupun kita sendiri itu nggak crash di race GP Aragon kali ini. Jadi semoga nanti di race Aragon kita bisa untuk tampil lebih dominasi supaya bisa mengunci gelar dunia tepatnya di seri kali ini. Semoga aja bisa dan semuanya kita bakal balapan race dengan sangat semangat cuy. Oke, here we go. Welcome to the Spanish desert. We're at the Aragon circuit where the latest race in the Moto2 class is about to start. Dan sebelumnya hari ini Remy Gardner sangat berantusias kali menjadi juara dunia, apalagi dia start dari posisi pertama dengan NHK. Tentunya dia bakal mendominasi, tapi semoga aja kita bisa melawan Remy Gardner dan nggak harus kita kalah cuy. Kita harus bisa untuk bersaing dengan 2 rival yaitu Joe Robert serta Remy Gardner di sini. Apalagi ini Joe Robert juga di sini lagi tampil impresif ya. Jadi beberapa seri yang lalu tuh si Remy Gardner dan Joe Robert, mereka keduanya tampil bagus menyaingi kita. Tapi semoga nanti di sesi race-nya kita bisa mendominasi, meskipun kemungkinannya masih agak susah karena biasa emang di kelas Moto2 pembalapnya juga pada rata kuatnya cuy. Kali ini MRT tepatnya Mandalika SAG Team luar biasa, ini moddernya udah gercep banget. Dia ngebuat modnya ini benar-benar perfect banget, pokoknya udah lengkap banget mulai dari warpack hingga umbrella grillnya udah dibikin semirip dengan Yamaha MRT. Meskipun sebenarnya untuk seragamnya mungkin masih ada belum diupdate yang versi realnya ya. Jadi semoga nanti di si modernnya bisa langsung gercep ketika udah ada rilis dari seragam dari kru tim mereka. Oke, kali ini untuk settingannya kita bakal coba untuk cepetin di akselerasi serta cepetin di top speed supaya motor ini lebih menarik lagi, karena memang biasanya di sini ini MRT atau motor series ini nggak terlalu kuat ketika di akselerasi. Semoga nanti di seriesnya dengan setting seperti ini kita bisa membuat motor ini makin kenceng cuy. Jadi semoga aja kita bisa menang dan berharap meraih poin yang banyak agar bisa mengunci gelar juara dunia di MotoGP Moto2 ketuanya di Aragon Grand Prix kali ini. Saatnya sesi warming up lap bersama Mandalika SAG Team. Mampukah Rizreo ngambil alih posisi pertama dari Remy Gardner serta Joe Robert yang ada di row terdepan, atau malah kita harus tergusur di awal lap karena ini merupakan sebuah sirkuit yang nggak terlalu gue suka, tepatnya di ajang balap MotoGP, tepatnya di MotoGP 20 dan juga MotoGP 19. Kali tepatnya saya bersiap untuk MotoGP Aragon untuk kelas Moto2 tepatnya di musim 2021. Oke, semangat. Oke semua, ini dia sesi race kelas Moto2 untuk Aragon Grand Prix 2021 and on the way. Ini dia debut pertama di Aragon bersama Mandalika SAG. Kita overtaking 2 rival lagi, 3 rival overtaking. Bagus sekali menuju first corner, nampaknya Remy Gardner, Joe Robert melebar. Ada crash di belakang, Jack Dixon crash. Nampaknya di belakang terjadi crash yang sangat krusial sekali. Oke, Joe Robert mengejar lagi dan ternyata Joe Robert sama dari insiden antara Remy Gardner Albert Arenas crash lagi. Saya sekali kawan-kawan, ternyata di lap pertama GP Aragon kelas Moto2 ternyata mengalami insiden cukup berbahaya di mana banyak rival yang crash tadi. Sementara ini Joe Robert masih menjadi lead to win sementara waktu di lap pertama di sektor kedua awal, dan kali ini Rizreo masih tergusur ke posisi kedua. Mampukah Rizreo mengajak kembali Joe Robert ke posisi pertama, atau malah justru kita tertinggal dari gemburan atau serangan balik kecepatan dari Joe Robert yang ada di posisi pertama. Ini dia tepatnya menuju corkscrew, kita heartbreaking from race. Ini dia tepatnya menuju tikungan ke-9 sebelum high speed corner. Mampu kita menjadi high speed corner, di mana di sini kita cukup kuat di high speed corner cuy. Oke, kita fokus ke fighting. Tepatnya di lap pertama
Dan nampaknya Joe Robert makin kesini makin ngejauh banget gapnya sama Rizrio. Sementara di belakang masih ada Thomas Luthi, rekan tim kita di tim SAG. Jadi nampaknya si Thomas Luthi kali ini mulai seri ke-7 hingga nanti seri ke-8 mungkin dia bakal coba untuk mengimbangi laju dari sini supaya bisa mengimbangi poin klasemen tim di kelas Moto2 di musim 2021. Ini dia tepatnya. Sebelum trek lurus, mampukah kita melesat mengejar Joe Robert yang sekarang makin kesini makin ngejauh banget tuh. Itu dia jauh banget. Kita kayaknya nggak bisa untuk mengimbangi sementara waktu laju dari Joe Robert. Ditambah lagi di sini kita masih menggunakan tim Mandalika SAG yang notabene ini timnya masih belum terlalu sempurna, masih debut awal di musim 2021 tepatnya. Pertama kalinya tim resmi Indonesia berlaga di kelas Moto2 di musim ini. Oke, menuju lap kedua. Ada kali ini 3 besar misalnya Joe Robert, Rizrio, Thomas Luthi, Sam Lawes, Marco Bezzecchi, Marcus Rutter, Aaron Canet. Dan nampaknya kita masih cukup jauh gap kita sama Joe Robert di depan. Ini nggak tahu kenapa sih Joe Robert waktu awal tadi dia sempat ngelebar, tapi ketika di tengah kedua ternyata di akselerasi dia lebih cepat daripada Rizrio. Kemungkinan ya. Ini menurut analisa gue pribadi, dimana tadi kita menggunakan bensin cukup full, jadi kemungkinan motor ini tuh kerasa berat cuy. Jadi nggak kayak si Joe Robert yang kemungkinan si Joe Robert nggak menggunakan bensin full, atau mungkin dia masih menggunakan bensin cukup banyak tapi nggak terlalu banyak seperti kita. Jadi wajar aja. Ditambah lagi tadi waktu di start itu gue ngerasa motor ini tuh benar-benar berat banget. Ditambah lagi dengan kompon ban medium hard, pastinya bakal membuat ini motornya itu benar-benar kayak keberatan banget. Ditambah lagi dengan bobotnya rider sini yang kayak bongsor kan. Jadi sepertinya motor yang kita tunggangi nggak terlalu bisa untuk memaksimalkan tenaga sepenuhnya ketika tadi di awal lap, karena emang kita menggunakan kompon medium hard yang cukup harus dipanaskan juga. Ditambah lagi dengan bensin yang cukup banyak yang membuat motor kita cukup berat buat kita belokin. Ini tepatnya di entry corner menurun tikungan ke-12. Sementara Thomas Luthi masih di belakang dengan gap 1,2 dari Rizrio. Sementara di depan kita Joe Robert memiliki gap dengan hanya 1,7. Kok hanya sih, itu jauh banget asli. Ini aja motor kita sering banget yang namanya nge-sliding ketika buka gas. Kemungkinan ini grip ban kita masih belum terlalu bagus ya. Ditambah lagi dengan suhu ban belakang kita itu masih suhu standar normal, masih berwarna hijau, jadi lebih panas ban depan daripada ban belakang. Oke, final sector menuju entry corner tikungan terakhir tepatnya di lap kedua menjelang lap ketiga. Dan kali tampaknya gap kita sama Joe Robert masih jauh. Sepertinya butuh beberapa lap lagi untuk kita bisa ngedeketin gap dengan Joe Robert, yang mana si Joe Robert kemungkinan dia menggunakan kompon ban yang lebih lunak daripada kita sendiri. Oke, lap ketiga kali ini Joe Robert, Rizrio dan Sam Lawes berhasil mengovertaking Thomas Luthi di belakang. Marco Bezzecchi mengisi posisi kelima sementara waktu dengan Marcus Rutter di posisi ke-6. Atau mampukah kita mengejar Joe Robert di sini? Apalagi di sini ban kita depan tuh udah mulai cepat tergerus, jadi kita nggak boleh terlalu menahan-nahan laju kita supaya kita bisa memaksimalkan motor ini untuk mengejar Joe Robert di belakang di depan kita. Oke, nampaknya sekarang udah mulai rapat. Sepertinya Joe Robert udah mulai memperlambatkan laju motornya. Kemungkinan si Joe Robert udah mulai kehilangan grip ban depan dia. Oke, luar biasa akhirnya. Ini pokoknya kalau ada pembalap yang nge-push dari awal, nge-push banget, itu pasti bakal cepet banget banyak tergerus abis kalau udah di pertengahan lap. Oke, makin rapat, nampaknya makin seru. Ini dia peluang bagi MRT mengejar Joe Robert di sini. Mantap jiwa. Oke, kita fokus ke fighting di high speed corner tikungan ke-10 menuju high speed corner di akselerasi depannya. Ini dia menuju mengejar, masih mengejar kembali menuju tikungan ke-12 di entry corner menurun. Ini dia dekati Joe Robert. Kita hard braking from race, dan kali ini semakin dengan Joe Robert bagus sekali. Ada peluang bagi Rizrio di sini. Kita coba overtaking Joe Robert di entry corner tikungan ke-14 di depan. Ini dia coba overtaking. Kita overtaking Joe Robert, masih belum bisa. Nampaknya cukup sempit tadi celah yang harus kita masuk untuk overtaking Joe Robert. Kali ini tepatnya di akselerasi. Mampukah mengejar selepas tikungan ke-15? Dan key focus key fighting mencoba shifting dari belakang. Dan mampukah Rizrio dekati Joe Robert di penghujung top speed final sector di final corner? Ini dia masih mengejar. Kita overtaking dan sekali akhirnya kita langsung block pas, langsung serangan dari Joe Robert. Luar biasa, akhirnya Rizrio berhasil kembali mengamankan posisi pertama di sini, tepatnya di final sector menuju lap keempat di Moto2 Aragon Grand Prix kali ini. Oke, ini dia lap keempat, masih bertahan. Kita tarik tuas rem di sini, kita hard braking from rear, dan mampu kita mendekati menjauhkan gap dengan nampaknya si Joe Robert menabrak dari belakang. Cukup sempit tadi. Nah, kali ini hampir tadi tabrakan sama Joe Robert. Luar biasa, nampaknya Joe Robert nggak mau ngalah, dan dia malah justru membuat efek yang cukup berbahaya, dimana dia si Joe Robert
menabrak kita dari belakang. Ini nggak bisa dimaafin, ini udah kelewatan banget sih nih. Kita nggak boleh sampai nyerah dari serangan Joe Robert, karena emang Joe Robert harus bisa kita kalahkan di sini dengan perbuatan tadi yang nggak terlalu bisa kita maafin. Kita nggak boleh sampai ngalah sama si Joe Robert di lap keempat hingga lap kelima tepatnya di sini. Oke, ini dia, dan Joe Robert masih belakang. Mampukah Thomas Uti mengimbangi laju supaya mendekati atau mengamankan posisi kedua supaya si Joe Robert nggak bisa ngejar kita. Jadi semoga aja dengan perbuatan tadi si Thomas Uti melihat bahwa itu kurang bagus, kurang patut dicontoh. Jadi semoga aja Thomas Uti bisa untuk mengejar kita dan bisa mempertahankan serangan rival yang ada di belakang. Untuk MRT harus bisa bertahan. Kali Sam Lawas di belakang, nampaknya Joe Robert dikalahkan oleh Sam Lawas di sini. Apa yang terjadi? Joe Robert ternyata tiba-tiba dia langsung perlambat laju motornya. Kemungkinan si Joe Robert udah mulai kehilangan kendali dan udah mulai kehilangan kepedeannya. Ini dia tepatnya menuju final sektor dan Sam Lawas masih di belakang. Nah, kali ini tepatnya di tikungan 15 menuju akselerasi di trek lurus Aragon Grand Prix. Nah, kali lagi Sam Lawas mencoba balik di belakang. Nampaknya Sam Lawas melakukan hal yang sama dengan Joe Robert tadi. Ini nggak tahu kenapa pembalap dari sana tuh pada emosi sama kita, kan kita nggak boleh sampai kalah di sini. Oke, ini dia final sektor. Kita harus bertahan dari Sam Lawas di belakang. Lap keempat akhir, mampukah Mandalika? Ada overtaking dari Sam Lawas. Kita fallback kembali di exit corner tikungan terakhir. Kali ini bisa mengejar tepatnya menuju lap kiri. Kita overtaking Sam Lawas dari sisi kiri, masih mengejar, mencoba sweeping belakang Sam Lawas. Kita overtaking tepatnya di entry corner tikungan overtaking. Kita blokir langsung, kita overtake dan akhirnya terrealisasikan. Bagus sekali, terjadi sudah overtaking dari Sam Lawas tadi. Akhirnya nggak diduga disangka ternyata MRT berhasil kembali mempertahankan posisi pertama dari Sam Lawas yang cukup krusial tadi di lap terakhir membuka lap 5. Oke, ini dia sektor kedua. Tinggal sedikit lagi kita harus bisa mempertahankan posisi pertama di serangan rival di belakang, karena emang di sini kelas Moto2 itu performa rivalnya luar biasa imbang. Jadi kita nggak boleh sampai lengah membuka celah di sini. Dan kali Thomas Uti di belakang, Thomas Uti mengejar Sam Lawas di belakang. Hati-hati, ini dia. Dan kali ini Sam Lawas berada di belakang. Keep fokus, keep fighting. Sam Lawas mengejar di sisi kiri dan berusaha hati-hati, kita blokir langsung, kita defense serangan dari Sam Lawas. Nampaknya si Sam Lawas masuk dari sisi kiri, dia mengambil di sisi kiri. Oke, hati-hati, ini dia, dan kita hampir nabrak. Apa yang terjadi? Nampaknya Sam Lawas bermain sangat kasar sekali. Kita harus overtaking di sini, kita overtaking Sam Lawas kembali, kita fallback kembali dari sisi kiri, kita bertahan langsung, dan akhirnya, dan yes, kita berhasil mempertahankan posisi pertama. Kita blokir langsung serangan dari Sam Lawas tadi, luar biasa. Akhirnya di high speed corner menanjak, hati-hati dan selalu mengejar. Kita heartbreaking from race di sektor ketiga awal. Ini dia tikungan favorit dari trio tepatnya di tikungan ke-14. Kali ini dia kita bertahan sekarang, kita langsung aja mendefense dari sisi terdalam dan bagus sekali. Nampaknya Rizrio berhasil membuat celah kepada Sam Lawas. Kali ini Sam Lawas di belakang mengejar Thomas Uti di belakang menyusul. Mampukah Thomas Uti berganti untuk mau overtaking Sam Lawas untuk posisi kedua supaya MRT bisa mengisi dua besar di sini. Ini dia final sektor. Dua tikungan terakhir kita heartbreaking from race, dan akhirnya ini dia peluang terakhir bagi Rizrio untuk menang di sini di GP Aragon untuk kelas Moto2. Ini dia akhirnya MRT Moto2 berhasil menang di GP Aragon bersama Rizrio tepatnya di seri awal kalinya Rizrio berlaga di kelas Moto2 lagi semenjak kemarin vakum beberapa minggu. Luar biasa, akhirnya kita berhasil membawa dua Mandalika untuk finish di posisi 3 besar atau 3 untuk podium di sini. Luar biasa, nggak diduga, nggak disangka ternyata Mandalika dan Rizrio masih bisa berduel untuk berebut posisi pertama dengan Sam Lawas, serta juga tadi Joe Robert. Ternyata dia hanya bisa finish di urutan kelima setelah memimpin tadi 3 lap. Akhirnya si Joe Robert tergeser, dia terlengsarkan oleh 4 pembalap yang begitu luar biasa, kenceng banget di beberapa lap terakhir. Jadi wajar aja si Joe Robert tadi emang dia ngepush dari awal, dia ngepush dari lap pertama. Akhirnya ya mau nggak mau tentunya grip ban si Joe Robert bakal cepat lebih aus daripada ban dari pembalap lainnya. Jadi makanya si Joe Robert nggak bisa untuk bertahan dan dia hanya bisa untuk finish di posisi kelima aja. Tadi gak jumpa lagi, kita di lap pertama udah ngeliat ada insiden yang cukup ramai banget, di mana tadi ada segerombolan rider yang crash di belakang. Jadi ternyata si Remy Gardner juga menjadi korban. Jadi mau nggak mau pastinya Remy Gardner harus pupus harapan karena dia nggak bisa untuk lanjut demi duel di posisi pertama untuk berebut gelar juara dunia di kelas Moto2 bersama atau melawan, lebih tepatnya melawan tim Mandalika SAG, di mana di tim SAG dinaungi oleh Thomas Uti serta Rizrio yang masih berdominasi hingga sekarang di GP Aragon. Dan kali di klasemen ternyata poin kita
gapnya 43 poin. Dan sedangkan ini balapan di kelas Moto2 Championship tinggal satu seri lagi di seri Valencia, yang berarti ini sudah pasti bahwa Mandalika Racing Team dengan Rins Rio berhasil mengunci gelar juara dunia tepatnya di musim 2021 ini. Luar biasa banget, ternyata kita dengan kerja tadi Remy Gardner kita bisa menjadi juara dunia lebih cepat yang kita duga bakal sengit banget hingga akhir musim. Ternyata di 2 seri terakhir kita udah bisa mengunci gelar juara dunia bersama Mandalika SAG. Luar biasa, nggak diduga loh ini. Bahkan klasemen tim juga ternyata Mandalika SAG berhasil meraih posisi yang cukup bagus. Ini luar biasa, kado spesial buat Indonesia di musim kali ini, teman-teman, di tahun 2021 ini luar biasa banget. Jadi kita patut acungi jempol performa dari Andi Gilang hingga Permaster sendiri yang berhasil membawa SAG Pertamina untuk menjadi juara dunia sekaligus meraih kedua gelar, itu tim juga gelar juara dunia rider di musim kali ini. Jadi semua, kalau gitu kita langsung lanjut mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.